Ada yang menarik di sidang tahunan MPR 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berganti dasi agar senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara mengenakan dasi warna merah Jumat pagi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang menggunakan dasi warna biru. Bahkan saat momen sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Wakil Presiden Gibran nyaris telat berfoto bersama. Dan ada yang menarik, Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah melainkan mengganti dasi yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian memasuki ruang sidang usai sesi berfoto. Dalam agenda sidang tahunan MPR ini, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan antara lain terkait hasil kinerja pemerintah selama 300 hari sejak ia dilantik pada Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sidang tahunan MPR juga turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Presiden ke-7 Joko Widodo hadir, sementara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri absen. Pemirsa, Joko Widodo datang ke gedung DPR disambut Sekretariat Jenderal DPR sebelum masuk ke ruang paripurna. Joko Widodo duduk bersama Presiden dan juga Wakil Presiden terdahulu, diantaranya ada Wakil Presiden era Soeharto Tri Sutrisno, kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, lalu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan juga Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Belum diketahui alasan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir pada sidang tahunan kali ini. Pemirsa, politik campur tangan dan buah tangan dinilai kerap mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hal itu diungkap Ketua DPR Puan Maharani di pidato sidang tahunan MPR DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia sering ditentukan oleh politik campur tangan dan buah tangan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada sidang tahunan DPR MPR di Senayan Jumat pagi. Puan juga mengatakan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda.
Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Puan menilai fenomena tersebut adalah bentuk kritik masyarakat pada pemerintah yang lahir dari keresahan pada situasi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ya, meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Pemirsa, KPK membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019 hingga 2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan. Ini sudah jelas bukti-buktinya, aliran dana tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya.